البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita masih berada pada kisah Nabi Saleh alaihissalam, yaitu kisah kaum Samud. Bagaimana ketika didakwahi oleh Nabi Saleh alaihissalam, dalam kondisi mereka diberikan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu badan yang besar dan tinggi, sehingga gunung-gunung mereka pahat dijadikan rumah. Kemudian mereka juga memiliki rumah yang bangunannya tinggi-tinggi. Dalam keadaan seperti itu, barakallahu fiik, ternyata mereka banyak yang tidak beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam. Dilarang oleh Nabi Saleh jangan menyembelih onta yang Allah Ta'ala keluarkan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kenabian Nabi Saleh alaihissalam. Malah mereka durhaka, tidak taat kepada perintah Nabi Saleh alaihissalam. Akhirnya apa? Disembelih ontanya. Sudah dilarang malah nekat disembelih ontanya. Oleh siapa tadi? Kaum Samud. Nah, yang mereka tidak beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian nanti Allah Ta'ala apa? Nah, barakallahu fikum, turunkan azab untuk mereka semuanya. Nah, karena mereka nantang, kalau kamu benar-benar nabi, jujur, kalau kamu itu nabi, tunjukkan janji yang kamu janjikan berupa azab yang akan menimpa kami. Ternyata benar. Tidak lama kemudian Allah telah utus apa? Goncangan gempa bumi yang sangat dahsyat. Akhirnya mereka semuanya mati, tertimbun bangunan, binasa di situ. Nah, barakallahu fiikum, Allah musta'an. Kita baca ayat yang ke-74 dari surat Al-A'raf, juz yang ke-8. Simak baik-baik yang punya kitab ya, fokus kepada kitabnya, jangan ada yang lihat-lihat di bawah atau fokus tempat yang lain. Yang punya kitab dilihat kitabnya. Qala Allah Ta'ala menyatakan, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Bayangkan, sudah diingatkan padahal oleh Nabi Saleh alaihissalam, ingatlah kalian ketika Allah Ta'ala menjadikan kalian pemimpin-pemimpin setelah kaum 'Ad, dan kemudian ketika Allah Ta'ala menempatkan kalian di muka bumi, kalian menjadikan di tempat yang datar istana-istana, bukan sekedar rumah istana. Di tempat yang datar Allah Ta'ala apa? Nah, barakallahu fikum, berikan nikmat mereka membuat istana-istana. Wa tanhituna al-jibala buyuta, dan kalian memahat gunung dipahat, dan kalian memahat gunung-gunung dijadikan rumah. Besar orangnya, besar, kuat. Nah, barakallahu fikum. Kalau zaman sekarang mungkin orangnya kan kecil. Paham ya? Kalau zaman waktu itu di kaum Nabi Saleh alaihissalam itu kaum Samud, mereka apa? Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan postur tubuhnya besar. Gunung dipahat jadi rumah, bayangkan. Luar biasa, na'am. Dalam kondisi kalau kita perhatikan secara logika, zaman waktu itu kan teknologi belum canggih gitu loh. Muhandis, insinyur mungkin ya masih manual semuanya. Tapi memang beda, postur beda ciptaan situ ya. Dalam kondisi seperti itu sudah diingatkan. Fadhkuru ala Allah, ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Diingatkan sudah. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Kita lihat tafsirannya, barakallahu fiik, biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah kalian
terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Ij'alakum takhlufuna fil ard man qablakum, yaitu tatkala Allah Ta'ala jadikan kalian pemimpin di muka bumi atas orang sebelum kalian. Maksudnya apa? Maksudnya yang barakallahu fikum datang setelah kaum 'Ad. Min ba'di qabilati 'Ad, yaitu setelah kaum suku 'Ad. Wa makkana lakum fil ardi at-thayyibah tanzilunaha. Ini. Dan Allah Ta'ala memberikan kemapanan untuk kalian. Di muka bumi tersebut, di muka bumi yang bagus. Kalian singgah, kalian membuat tempat tinggal di situ. Fatabnuna fi suhulil buyutil 'azimah. Kemudian kalian membangun di tempat yang datar tersebut rumah-rumah yang megah dan besar, yaitu istana. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa tanhituna min jibaliha buyutan ukhra. Kemudian kalian memahat gunung-gunung, bukit-bukit kalian pahat menjadi rumah-rumah kalian yang lainnya. Fadhkuru ni'amallahi 'alaikum. Ingatlah kalian kepada nikmat-nikmat Allah atas kalian. Wala tas'au fil ardi bil ifsad, dan jangan kalian berusaha membuat kerusakan di muka bumi. Bayangkan, sudah dikasih kenikmatan, membuat apa? Barakallahu fikum, rumah di bukit-bukit dipahat, jadikan rumah, kemudian membuat istana di dataran-dataran yang ada, di tempat-tempat yang datar. Itu pun sudah diingatkan di akhir ayat ini apa? Ingatlah kalian terhadap nikmat Allah Ta'ala. Karena seringnya kenapa barakallahu fik? Seringnya kebanyakan orang kalau sudah punya kenikmatan yang sangat besar, dikasih kenikmatan luar biasa, lupa gitu loh. Lupa mengingat nikmat Allah Ta'ala tersebut. Ini bukan hanya menimpa kaum Saleh alaihissalam, bahkan umat Nabi Muhammad alaihissalam yang sekarang kita berada di dalamnya, banyak orang yang lalai dengan kenikmatan. Dikasih kenikmatan, dikasih kemudahan, dikasih kesuksesan, kadang lupa dengan siapa zat yang memberikan kenikmatan tersebut. Itu yang jadi apa? Pelajaran bagi kita biar senantiasa ingat sedikit banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena pandainya kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kita lihai di dalam apa? Mengolah sesuatu, bukan. Tapi syai'un aradahullah, sesuatu yang Allah Ta'ala inginkan. Harus standarnya seperti ini. Jangan seperti Qarun, dikasih harta yang melimpah hingga apa? Barakallahu fiik, gemboknya itu yang untuk apa? Untuk barakallahu fiik mengamankan harta bendanya itu tidak sembarang orang kuat untuk memegangnya. Besar itu. Tapi apakah dia bersyukur? Tidak. Kufur. Malah mengatakan itu semuanya adalah hasil jerih payahku. Seharusnya apa yang paling tepat? Dzalika min fadli rabbi. Itu semuanya adalah keutamaan dari Rabbku. Antum kaya, antum sukses, kita berhasil dalam usaha, sukses dalam suatu bisnis, kita sandarkan itu semuanya adalah keutamaan dari Rabbku, pemberian Rabbku, titipan dari Rabbku, seperti itu. Jangan menyombongkan, wah itu karena kami pandai, itu karena kami orang yang pandai dalam hal ini, dalam bidang ini, atau semisalnya menyombongkan kekuatan dari dirinya. Itu enggak benar. Paham ya? Sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya titipan. Syai'un aradahullah. Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaih, ketika beliau menjabarkan bagaimana berkembangnya dakwah, tersebarnya dakwah kemana-mana, paham ya, ke seluruh dunia bahkan. Apa kata Syekh Muqbil? Bukan karena kekuatan kami, bukan karena pandainya kami dalam berbicara, tapi apa? Syai'un aradahullah, sesuatu yang Allah Ta'ala inginkan. Bayangkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya, ayat yang ke-75. Qala Allah Ta'ala, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Bayangkan, orang-orang sombongnya mulai berbicara ini. Jadi kalau ada suatu kaum, di situ ada yang menegakkan tauhid, ada yang mengajarkan kebenaran al-haq, pasti ada orang-orang sombong di situ yang tampil. Kita lihat ini. Qala al-mala'u alladziina istakbaru, berkatalah para pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar yang sombong, min qaumih, dari kaum Samud. Berkata kepada siapa? Lil ladziina istud'ifu, berkata kepada orang-orang yang mereka anggap lemah. Siapa ini orang-orang yang mereka anggap lemah? Yaitu orang-orang yang beriman di antara mereka.
Jadi orang yang sombong tadi mengatakan, "Ata'lamuna anna Salihan mursal min rabbih?" Apakah kalian tahu bahwasannya Nabi Saleh itu diutus dari Rabb-nya? Qalu, orang yang beriman, lihatnya jawabannya, "Inna bima ursila bihi mu'minun." Naam, iya, kami beriman dengan apa yang diutus kepada Nabi Saleh alaihissalam. Ini jawaban orang yang beriman. Ditanya oleh orang yang sombong, jawabnya sama, enggak berubah sama sekali. Kami beriman karena Nabi Saleh alaihissalam mendakwakan apa kemarin? Tauhid. Antum lihat di ayat awal kemarin itu ya, ketika Allah Taala menyebutkan wa ila samud akhahum salihah. Kemudian Allah Taala mengutus Samud kepada kaum barakallahu fikum kepada Nabi Saleh alaihissalam. Apa yang diperintahkan? Apa yang diserukan? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tauhid. Wahai kaumku, ibadahilah Allah. Ada apa kalian dengan ilah selain apa? Nah barakallahu fikum, selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti menyerukan tauhid ini ya. Nah, Masya Allah. Karena setelah Nabi Nuh alaihissalam barakallahu fiik, itu kesyirikan banyak sekali. Kan awal kali muncul kesyirikan zaman Nabi Nuh kan. Sebelumnya kan perbuatan dosa banyak, cuman bukan kesyirikan. Awal kali muncul kesyirikan di zaman Nabi Nuh, ketika mereka mengagungkan Yahud, Ya'uq, Nasr. Sebelumnya pada jarak Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam kurang lebihnya berapa? Berapa abad yang sudah kita lewati berkali-kali? Kurang lebihnya berapa abad jaraknya? Apa? Berapa abad kurang lebihnya? Ayo. Antum, ayo. Antum ayo, berapa? 10 abad. Kurang lebihnya 1000 tahun jaraknya. Bayangkan itu. Itu kesyirikan enggak muncul. Paham ya? Perbuatan dosa ada, pembunuhan, kemaksiatan yang lainnya ada, tapi kalau munculnya kesyirikan, para ulama telah menjelaskan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Paham ya? Makanya Nabi Adam nabi bukan rasul. Rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi ini Nuh alaihissalam. Paham ya? Dibedakan ya? Naam. Kita lihat sini biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan tafsirannya itu. Qala as-sadatu wal kubara minal ladzina ista'law min qaumi Salih. Berkatalah para pembesar, para pemimpin, sadah pemimpin, wal kubara, para pembesar dari kalangan orang-orang yang sombong dari kaum Nabi Saleh. Ngomong mereka, bicara mereka. Berkata kepada siapa? Berkata kepada lil mu'minin alladzina istud'ifuhum, yaitu berkata kepada orang-orang mukminin yang mereka anggap rendah dan juga lemah. Wastahanu bihim, yang mereka mengolok-olok, mengejek, merendahkan mereka. Orang-orang sombong tadi itu ya. Ngomong apa? Ata'lamuna haqiqatan anna Salihan qad arsalahu Allah ilaina. Apakah kalian tahu secara hakikatnya, secara kenyataannya bahwasanya Saleh itu adalah rasul yang Allah Taala utus kepada kita, kepada kami. Qala alladziina aamanu, perhatikan itu, orang-orang yang beriman berkata, inna musaddiquna bima arsalahu Allah bih. Sesungguhnya kami membenarkan, percaya, yakin terhadap apa yang Allah telah utus dengannya. Muttabi'una li syar'ih, dalam keadaan kami pun mengikuti syariatnya. Jadi orang yang beriman tetap kokoh, enggak goncang sama sekali, walaupun yang ngomong para pembesar, para pemukanya, kubaroknya, pembesar-pembesarnya, pemimpinnya yang ngomong seperti itu. Tapi lihat ini, kokohnya luar biasa. Nah, kita lihat lagi barakallahu fiik, ayat yang berikutnya. Kita baca sampai hukuman yang menimpa mereka. Qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Lihat sombongnya ini. Mereka sudah paham sebenarnya. Orang-orang kafir ini, orang-orang sombong ini, orang-orang yang menentang dakwah Nabi Saleh ini tahu sebenarnya Nabi Saleh itu nabi, tahu. Yang dibawa tauhid tahu. Tapi sombongnya luar biasa. Kita lihat ini. Berkatalah orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dengan apa yang kalian imani, kami menentang. Maksudnya kami tidak beriman. Sesungguhnya kami tidak beriman dengan apa yang kalian imani. Maksudnya kami itu enggak percaya kalau Nabi Saleh itu nabi, enggak percaya. Allah musta'an. Padahal sudah jelas sekali. Nah, kita lihat nanti tambah sombongnya luar biasa, ontanya disembelih bayangkan. Padahal dilarang, jangan disembelih onta itu, biarkan makan di muka bumi. Biarkan makan rumput-rumputan yang ada, malah disembelih. Allahu musta'an. Kita lihat sini tafsirannya dulu. Qala al-mufassirun asbahumullah. Qala alladziina ista'law, berkatalah orang-orang yang sombong, inna billadzi sadaqtum bihi,
wattaba'tumuhu min nubuwwatis salih jahidun. Bayangkan sombong yang luar biasa ini. Berkatalah orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dengan apa yang kalian benarkan, yang kalian yakini dan apa yang kalian ikuti berupa kenabian Nabi Saleh, jahidun, kami menentang. Nah, bayangkan nentang. Kami menentang, kami tidak beriman. Padahal sudah apa posisinya? Tahu. Yang didakwakan Nabi Saleh dakwah apa? Kesyirikan atau tauhid? Dakwah yang didakwakan Nabi Saleh alaihi wasallam dakwah apa? Tauhid, tahu. Tapi hayalnya luar biasa ini. Allahul musta'an. Kita lihat bagaimana perbuatan mereka tambah sombong, angkuh. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-76. Qala alladziina istakbarna, ayat yang ke-77, perhatikan. Fa'aqarun naqata wa 'atau 'an amri rabbihim wa qalu ya Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ya, sombong kan, nantang kan, ini lihat ini. Kemudian mereka malah menyembelih ontanya. Ontanya disembelih dalam keadaan apa? Wa 'atau, dalam keadaan angkuh dan sombong. Paham ya? Terhadap perintah Rabb mereka. Seraya mereka berkata, wahai Saleh, datang kepada kami apa yang kamu janjikan kepada kami berupa azab. Jika kamu itu benar-benar Rasul, ditantang. Nabi Saleh ditantang, bayangkan itu. Nabi Saleh melarang awal mula kemarin ya, bahwasanya fadaruha ta'kul fi ardillah, biarkan onta itu makan di tanah atau bumi Allah Ta'ala, biarkan makan. Malah sekarang nekat ini. Fa'aqarun naqata, mereka akhirnya menyembelih onta dan mereka sombong dan angkuh dari perintah Rabb mereka. Seraya berkata, wahai Saleh, datangkan kepada kami janji yang kamu janjikan berupa azab jika kamu itu benar-benar Rasul. Ditantang. Kita lihat tafsirannya dulu. Qala al-mufassirun asabahumullah fanaharun naqata istighfafan minhum biwa'idis Saleh. Akhirnya mereka menahar, yaitu menyembelih onta tersebut dalam keadaan apa? Istighfafan, menganggap remeh, nyepelekan, ngejek, paham ya? Nentang. Terus apa? Angkuh, paham ya? Nah, terhadap apa? Angkuh dan sombong terhadap janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastakbaru an imtithali amri rabbihim, dan mereka sombong dari mengerjakan perintah Rabb mereka. Wa qalu, seraya mereka berkata ala stabil istihza' wa wastib'atil adzab. Bayangkan, mereka berkata dalam bentuk apa? Istihza', apa istihza'? Ngolok-olok, ngejek. Kalau bahasa Jawanya ngenyek. Paham ya? Ngenyek, ngejek itu ya. Nah, dalam keadaan mengejek, wastib'adil adzab, dan merasa adzab itu jauh. Padahal kalau Allah Ta'ala tetapkan langsung pun bisa. Tapi kan Nabi Saleh sabar, didakwai dulu. Bayangkan ini. Nah, dalam keadaan sombong, ngejek, kemudian menganggap adzab itu jauh. Ya Saleh, wahai Saleh, itina bima tatawa'atna bihi minal adzab. Datangkan kepada kami dengan apa yang engkau janjikan kepada kami berupa azab. In kunta min rusulillah, jika kamu benar-benar dari utusan Allah Ta'ala. Bayangkan, kita lihat balasannya berikutnya. Ngeri balasannya ini ya. Allah musta'an, yaitu ayat yang ke-78. Qala Allah Ta'ala, perhatikan itu kitabnya. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka az-zalzalah asy-syadidah. Nah, ar-rajfah itu adalah apa? Gempa bumi yang sangat dahsyat, rajfah. Antum menyaksikan, antum merasakan bagaimana gempa bumi. Itu belum seberapa yang mungkin kita rasakan, baru goyang-goyang taruhlah. Ini dahsyat sekali ini. Sampai hancur semuanya. Orang pada mati bergelimpangan, binasa di bawah reruntuhan. Kita lihat ini. Kemudian datanglah gempa bumi yang sangat dahsyat, membinasakan mereka. Fa asbahu fi darin jathimin. Kemudian mereka menjadilah binasa, berada di dalam reruntuhan bangunan mereka. Bayangkan itu, ngeri. Bangunannya kan besar, gunung dipahat jadi rumah, istana mereka punya, tapi dihancurkan semuanya. Kita lihat bagaimana penjelasannya. Qala al-fasirun asbahumullah fa akhadat alladziina kafaru az-zalzalatus syadidah ini. Ya kan? Kemudian datanglah menimpa mereka orang kafir goncangan yang sangat dahsyat, gempa bumi. Allati khala'at qulubuhum, yang membikin hati-hati mereka barakallahu fikum telanjang. Maksudnya
membuat mereka ketakutan yang sangat luar biasa. Paham ya? Nah, seperti itu. Fa asbahu fi baladihim halikin. Menjadilah mereka binasa di negeri mereka. Lasikina bil ard. Allah mustangri ini. Mereka nempel dengan tanah, sampai nempel dengan tanah. Hancur karena reruntuhan bangunan tersebut. Ala rukabihim wa wuduhim. Mereka nempel dengan bumi, nempel dengan tanah, di atas apa? Lutut-lutut mereka dan wajah mereka tersungkur. Tertimbun bangunan. Ngeri sekali ya. Nam Allahumma sallim salim, ini ngeri sekali ini. Lam yuflit minhum ahadun, enggak terkecualikan. Enggak ada yang selamat di antara mereka seorang pun enggak ada. Maksudnya apa? Orang-orang yang tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kena semuanya. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum, dikirim apa? Guncangan yang sangat dahsyat, gempa bumi yang sangat luar biasa. Ini barakallahu fikum, walaupun kelihatannya hukuman tersebut ditujukan kepada Nabi, kepada kaum Nabi Saleh yang tidak mau beriman, tapi bisa menimpa umat Nabi Muhammad SAW kalau tidak beriman juga. Seperti yang kita saksikan, bagaimana gempa bumi terjadi nggak pada umat ini? Terjadi. Kadang menimpa orang-orang yang mereka memang fujar, orang jahat, orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Orang mukmin pun terkadang juga kena. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran Karim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati kamu dengan suatu bencana yang tidak menimpa orang-orang zalim secara khusus. Jadi terkadang orang zalim kena, orang yang enggak zalim pun kena juga. Tapi itu hukuman bagi orang zalim, ujian bagi orang yang beriman. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita ambil satu lagi yang terakhir. Qala Allah Ta'ala menyatakan bentuk berpalingnya, berlepas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawalla anhum wa qala ya qaum laqad ablaghtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Ini lihat ini. Ternyata mereka memang sudah enggak suka nasihat itu loh. Dinasihati ya juga enggak dengar, lihat ini ya. Berpalinglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mereka. Seraya berkata, wahai kaumku, aku sudah menyampaikan risalah Rabbku kepada kalian dan aku sudah menasihati kalian, tapi kalian tidak senang dengan nasihat. Hati-hati ini. Orang kalau enggak senang nasihat bahaya. Kita semuanya butuh nasihat. Bukan hanya santrinya, gurunya pun butuh nasihat juga. Keliru tegur. Ittaqillah ya akhi. Nam ya ustaz ya syekh, akhtatum. Jelaskan. Paham ya, lihat ini. Ternyata kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak suka nasihat. Walakin la tuhibbunan nasihin. Tapi kalian enggak suka nasihat. Ad-dinu an-nasihah, agama itu benar-benar apa? Nasihat. Jadi kalau ada nasihat jangan marah. Paham ya? Dinasihati siap menerima kalau itu nasihat yang benar. Paham ya? Kritikan yang membangun, yang sahih diterima. Sami'na wa ta'na. Paham ya? Kalau orang angkuh, sombong, egois, enggak mau menerima kritikan dari seorang pun, enggak bisa seperti itu. Paham ya? Itu enggak dibenarkan dalam syariat ya. Na'am barakallahu fik. Tapi agama ini benar-benar nasihat. Kita lihat ini. Yang terakhir kita lihat tafsirannya, perhatikan baik-baik tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah fa'arada Salihun alaihi salam an qaumih. Kemudian Nabi Saleh berpaling dari kaumnya. Hina aqarun naqata wa halla bihimul halak, yaitu ketika mereka benar-benar menyembelih unta dan telah menimpa pada mereka kebinasaan. Wa qala lahum, seraya Nabi Saleh berkata kepada mereka, ya qaum, wahai kaumku, laqad ablaghtukum ma amarani rabbi bi iblaghi min amrihi wa nahyi. Sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang Allah Ta'ala, yang Rabbku perintahkan padaku untuk menyampaikannya berupa perintah dan larangan. Wa badaltu lakum mus'i fi targhib wa tarhib wa nus. Bayangkan ini. Dan aku sudah mencurahkan untuk kalian usaha kerasku di dalam memberikan dorongan, ancaman dan nasihat. Walakinnakum la tuhibbunan nasihin. Hati-hati ini. Tapi kalian malah justru tidak senang nasihat. Jadi antum atau kita semuanya harus senang dengan nasihat. Karena nasihat itu membangun. Orang itu kalau enggak pernah menerima nasihat, enggak senang dengan nasihat, kapan dia akan membangun dirinya untuk menjadi yang terbaik? Kita kan masih butuh nasihat, kadang keliru, kadang terpeleset, tergelincir, kadang kekurangan. Harus ada nasihat yang bisa membangun di situ. Paham ya? Yang keliru diluruskan, yang kurang disempurnakan. Bukan apa? Pokoknya enggak penerima nasihat, pokoknya enggak mau nasihat. Itu enggak benar. Ini lihat ini. Termasuk sebab kebinasaan kaum Saleh alaihissalam, kaum Samud, apa? Enggak senang dinasihati. Allah musta'an. Kita lihat sini. Faradattum qaulahum, kemudian kalian justru malah menolak ucapan mereka, ucapan orang-orang yang menasihati. Wa ta'tum kulla syaithanir rajim, justru kalian malah mentaati setiap setan yang terkutuk. Adapun kisah yang berikutnya
kisah Nabi Lut alaihissalam. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang, karena kisah Nabi Lut alaihissalam juga tidak jauh dahsyatnya, ngerinya kaum Nabi Lut alaihissalam. Nah, yaitu kaum yang syudzud, itu kaum yang ganjil, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Paham ya? Nah, berarti kan udah ganjil itu ya, kaum yang tidak normal, yaitu yang tidak beriman kepada Nabi Lut alaihissalam. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.